Oke, baik kita mulai saja untuk book sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali secara virtual dalam acara book sharing online di perusahaan kita tercinta Bima Sakti seluruh Indonesia. Bersama saya Melisa dan juga Mbak Wulan selaku moderator, kita akan mengikuti sesi berbagi ilmu dan inspirasi dari buku yang telah dipilih untuk kita bahas bersama. Izin mengingatkan kembali bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari budaya belajar di lingkungan kerja, di mana kita bisa saling menambah wawasan, memperluas cara pandang, serta menemukan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan tentu saja kepada Kang Rizky selaku Direktur Operasional yang akan menjadi narasumber hari ini dan membawakan buku berjudul Principles karya Ray Dalio. Semoga sesi ini dapat berlangsung dengan interaktif, penuh semangat dan membawa manfaat nyata bagi kita semua. Mari kita buka sesi ini dengan pikiran yang terbuka dan hati yang antusias untuk belajar bersama. Saya persilakan Kang Rizky untuk waktu dan tempatnya. Oke, selamat. Sebentar. Oke, saya ulang ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terus saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman dari HR dan Ordev yang sudah secara continuous tetap menjalankan program book sharing ini. Yang pertama ini keuntungannya sebetulnya saya khususkan buat saya pribadi gitu. Karena setelah mendengar beberapa, walaupun nggak semua saya sempat ikut gitu ya book sharing, tapi mendengar beberapa teman-teman yang pernah baca untuk jadi narasumber dalam book sharing ini, itu jadi tambahan ilmu juga buat saya pribadi gitu. Termasuk yang sekarang ketika saya diminta untuk jadi narasumber juga, ini pembelajaran khususnya buat saya pribadi gitu ya, ada penambahan ilmu buat saya pribadi dan umumnya bukan buat teman-teman semua yang ikut dalam kegiatan hari ini. Oke. Hari ini kita mau cerita tentang bukunya dari Ray Dalio yang judulnya Principle Life and Works. Sebetulnya lengkapnya gitu ya, Principle Life and Works. Oke, yang pertama teman-teman, Ray Dalio ini adalah seorang investor yang memiliki perusahaan terbesar di dunia juga di bidang hedge fund gitu ya, di investasi gitu, di funding. Nama perusahaannya itu adalah Bridgewater Associates. Nah, kenapa sih buku ini dibuat oleh beliau, oleh Ray Dalio? Nah, buku ini tuh sebetulnya isi dari pemikiran dan konsep berpikirnya si Ray Dalio itu sendiri. Di sini adalah konsep dia berpikir di dalam kehidupan dan di dalam dunia kerja sebetulnya. Nah, di tahun 1975 itu Ray Dalio itu bangun perusahaan tadi, Bridgewater Associates, perusahaan investor gitu. Dia buat tahun 75 itu di dalam apartemennya dia atau kontrakannya dia sendiri gitu kan. Lalu perusahaannya berkembang sampai sekarang ini, jadi dia sempat masuk di majalah Time menjadi 100 orang berpengaruh di dunia gitu. Di dalam majalah tersebut si Ray Dalio ini pernah masuk dalam jajaran itu gitu.
Nah, namun di perjalanannya sampai dia sekarang besar banget. Jadi kehebatannya dia itu di dalam investasi itu dia bisa memprediksi ekonomi gitu ya. Jadi prediksinya itu nggak pernah gagal lah gitu. Sampai kalau mungkin boleh info, sekarang ini dia itu dulu nggak pernah mau masuk ke pasar-pasar Asia Timur gitu ya, kayak Cina gitu ya. Dulu tuh dia nggak pernah mau masuk situ. Nah, sekarang ini dia sudah mulai masuk dan menjajaki Cina gitu. Karena dia punya prediksi Cina ini akan menjadi negara pemenang Perang Dunia Ketiga katanya gitu. Nah, tapi di perjalanan ya sampai dia menjadi orang hebat kayak gitu. Di perjalanan tahun 1982 itu dia sempat salah prediksi. Jadi dulu yang dia sempat berhasil memprediksi beberapa prediksi ekonomi gitu ya. Di tahun 1982 itu dia gagal. Satu langkah atau satu pilihan yang dia ambil itu ternyata berbuah fatal banget. Jadi tahun 1982 dia bangkrut. Sampai dia harus pecat-pecatin semua karyawannya. Nah, dari situlah dia muncul pemikiran bahwa hidup itu harus punya prinsip. Jadi kalau teman-teman yang minggu kemarin ikut gitu, ada pertanyaan dari Mas Wawan, kalau nggak salah ke Pak Hadi. Mas Wawan bertanya, apa yang dulu ketika Bima Sakti ini bergerak di bidang seluler gitu ya, service center seluler, terus berpindah menjadi perusahaan kontraktor telekomunikasi, apa sih yang dibawa oleh Pak Adi, atau aset apa yang paling penting? Kan pertanyaannya gitu ya, aset apa yang paling penting yang dimiliki oleh Pak Adi? Yang saya tangkap jawaban dari Pak Adi itu adalah prinsip. Pak Adi menyampaikan bahwa yang dia bawa itu selalu, kalau yang sekarang itu kita jadi corporate value-nya Bima Sakti nomor 1, believe in higher purpose. Nah, beliau itu bawa prinsip kehidupannya dia ke dalam perusahaan. Nah, sama. Jadi si Ray Dalio ini dari atas kegagalannya itu, dia membuat rumus gitu, kalau menjalani kehidupan dan pekerjaan itu, kita tuh harus punya prinsip. Maka judulnya adalah Cipel. Gitu. Oke. Jadi buku ini akan dibagi menjadi 3 sebetulnya. Tadi saya lupa. Yang pertama itu tadi saya cerita siapa sih Ray Dalio ini. Terus kalau ada yang ngikutin juga, dia sempat masuk di pengawas atau apa di Danantara sekarang begitu ya. Beliau juga masuk di situ. Nah, yang pertama tadi siapa itu Ray Dalio, yang kedua itu kita cerita tentang prinsip-prinsip hidupnya yang dia tulis di dalam buku ini. Yang ketiga kita bicara tentang prinsip-prinsip kerja yang dia juga catat di dalam buku ini. Oke. Bisa harus sambil lihat presentasi nggak? Coba di next presentasinya ada apa lagi? Oke, about next. Ini udah masuk ke prinsip-prinsip ya. Oke. Yang pertama mungkin yang mau saya bahas itu prinsipnya adalah di prinsip kerja itu. Di prinsip hidup ya. Yang di prinsip hidup itu ada satu prinsip yang buat saya itu, jadi kalau misalkan dalam bukunya itu banyak banget lah, sampai 20, ada puluhan lah gitu. Kita bahas mungkin beberapa aja yang relate gitu dengan kita gitu ya. Nah, di dalam prinsip kehidupan itu dia punya satu prinsip, dia tulis itu pain plus reflection equals progress. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu adalah rasa sakit, terus jika ditambah dengan refleksi diri sama dengan, maka itu adalah satu progres atau satu kemajuan. Jadi dia itu bercerita kayak gini, kita itu kebiasaannya secara naluriah manusia kita tuh selalu menghindari rasa sakit. Nah, tapi si Ray Dalio ini mengajak kita itu harus mau menghadapi rasa sakit gitu. Jadi kalau tadi bahasanya adalah pain itu kan rasa sakit, jika ditambah dengan refleksi diri maka itu adalah kemajuan. Jadi dia itu mengajak kalau misalkan kita jangan takut untuk merasakan sakit, atau dalam artian lain kita jangan pernah takut untuk berbuat kesalahan. Namun kalau misalkan kesalahan itu sudah terjadi dan kita dapat rasa sakit, kan kadang begitu ya, kita gagal dalam sesuatu hal, kita dapat rasa sakit, terus kita gagal dalam bekerja gitu, kita dapat teguran gitu dari atasan kita, atau bahkan sampai dimarahi gitu. Dan itu rasa sakit gitu.
Tapi rasa sakit itu jangan sampai dibiarkan begitu aja. Jadi dia tuh harus ditambahin dengan reflection kalau dia bilang, atau merefleksikan diri. Atau kita bahasa mudahnya lagi adalah merenung. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan rasa sakit, kita terus diam. Kita diam, lalu kita merenungi kenapa kita bisa mendapatkan rasa sakit itu. Nah, kalau di dalam bukunya si Ray Dalio ini menyebutkan bahwa rasa sakit itu adalah sinyal atau petunjuk. Nah, kalau teman-teman kita flashback lagi ke belakang, di awal saya pernah bacain juga satu buku tentang Atomic Habit dari James Clear gitu ya. Dia juga untuk merubah satu kebiasaan itu dia biasanya mencari petunjuk-petunjuk. Kalau misalkan saya gampang sakit, maka apa yang harus saya rubahkan gitu ya. Nah, ini sama. Jadi rasa sakit itu adalah dijadikan petunjuk oleh si Ray Dalio ini. Untuk apa? Untuk bisa merefleksikan diri. Jadi kalau misalkan dia sudah pernah mendapatkan rasa sakit, entah itu kegagalan, dimarahin, ya apapun itulah bentuknya yang menimbulkan rasa sakit, maka dia akan merenung kita harus apa. Kita harus punya prinsip apa gitu. Setelah merenung, nah itu tuh sama dengan, menurut dia itu sama dengan kemajuan. Jadi kalau misalkan mungkin di dalam forum ini teman-teman peserta semua tanpa sadar atau bahkan dengan sadar pernah menyadari bahwa ketika kita pernah jatuh, lalu tiba-tiba kita berhasil. Nah itu mungkin tidak secara tiba-tiba, tapi teman-teman itu bisa mampu merefleksikan diri atas kegagalan itu. Ada yang pernah kayak gitu ya? Ada yang pernah kayak gitu nggak? Kalau saya pernah satu sisi saya gagal, benar-benar gagal, lalu kembali kepada titik menuju progres kemajuan gitu. Ada yang pernah nggak Ulan kayak gitu? Pernah, Kang. Mau cerita apa nggak? Nggak usah kali ya. Boleh Kang Rizky dulu deh. Oke, yang tadi prinsip yang pertama itu adalah pain plus reflection sama dengan progres atau rasa sakit. Jika ditambah dengan refleksi diri, maka itu adalah satu kemajuan. Oke, ya coba saya baca lagi beberapa prinsip-prinsipnya. Kalau yang dipresentasi tadi apa? Kalau yang ini itu sudah masuk ke, jadi dia tuh punya satu prinsip juga, namanya itu, kalau di sini kan radikal ansi gitu kan. Tapi kalau dia pikir tuh, kalau dia bilang tuh ada satu lagi saya lupa namanya. Ada satu radikal transparansi, nah gitu ya. Jadi kita tuh harus benar-benar terbuka secara radikal, secara brutal, benar-benar terbuka. Itu masuk nanti di prinsip kerja. Oke, pertama itu mana ya? Oke, tadi yang pertama pain and reflection, terus ada satu prinsip lagi yang mau saya bahas, itu embrace reality and deal with it. Jadi kita tuh diajak untuk menerima kenyataan apa adanya, jangan selalu berharap kejadian itu sesuai dengan harapan kita. Jadi embrace reality and deal with it. Jadi kita harus bisa menerima kenyataan. Kita ketika dihadapkan dengan satu masalah, kita jika dihadapkan dengan satu kegagalan, atau kita dihadapkan dengan satu permasalahan apapun, kita tuh harus menerima kenyataan itu. Jadi kalau di dalam bukunya dia bercerita tentang kinerja otak. Jadi di dalam otak kita itu, kalau dia istilahnya dia tuh ada otak modern dan otak primitif, dia bilang begitu. Jadi kalau gini, kalau di dalam kehidupan nyata lah begitu ya, di dalam kehidupan nyata kita itu kadang tidak mau menerima kenyataan. Secara tidak mau menerima kenyataan itu, yang bekerja itu adalah otak primitif kita. Tapi di sisi lain, si otak modern ini berpikir juga, oh benar juga ya, apa yang terjadi ini, oh benar juga ya, oh selalu ada hikmahnya ya. Nah itu tuh otak modern yang bekerja. Nah kalau misalkan kita sempat merasa menyesal, maka itu mereka lagi perang. Tinggal pikirkan bagaimana siapa yang menang, si otak modern kita apa si otak primitif kita. Dalam contohnya lagi, masuk ke dalam dunia kerja,
kalau misalkan kita dimarahi oleh atasan kita, kadang kita berbuat kesalahan, kalau kita dimarahin sama atasan kita, nah si otak primitif itu akan mendefense bahwa kita tuh nggak terima kita dimarahin. Tanpa sadar tuh kita pasti kayak begitu, menolak gitu, yang tadi ya, tidak embrace reality gitu, tidak mau menerima kenyataan bahwa kita tuh salah. Nah itu secara kinerja otak si primitif ini yang bekerja gitu. Nggak ada orang mau dimarahin, nggak ada orang mau dianggap salah, kan nggak ada ya. Tapi otak modernnya ini bekerja bahwa oh benar juga ya, apa yang jadi kesalahan kita ini bisa berefek yang bisa berefek lebih buruk lagi gitu. Kalau misalnya saya tidak diingatkan, maka saya tidak akan pernah tahu bahwa ini salah dan harus tahu bagaimana cara membuat yang benar, anggap begitu ya. Nah itu tuh si otak modern yang bekerja. Nah tinggal pilih siapa yang mau menang nanti. Apakah otak primitif yang tadi, yaitu saya tidak mau menerima kenyataan, saya tidak salah, saya tidak pernah berbuat kesalahan, atau si otak modern yang menyadari bahwa oh realitanya memang seperti ini. Realitanya memang saya ternyata berbuat salah, saya harus berubah dan menuju yang lebih baik gitu ya. Nah itu tuh masuk juga dalam satu prinsip namanya be radically open-minded. Nah be radically open-minded itu kita benar-benar diajak untuk secara radikal, secara brutal untuk open-minded. Kalau dia bilang itu yang jadi permasalahan terbesar itu adalah ego ditambah blind spot. Dia bilang kayak gitu. Yang tadi ya, ego itu adalah tidak mau menerima kenyataan. Terus kita tidak mau disalahkan, anggap itu tuh ego. Ditambah blind spot. Blind spot itu ada satu hal yang benar-benar kita tidak pernah tahu. Kita tuh hidup itu tidak pernah tahu bahwa kita salah, kita jalan di jalan yang benar, tidak sadar bahwa kita itu sedang berada di jalan yang bentuk apapun yang menganggap diri kita itu menjadi lebih rendah, lebih buruk gitu. Itu adalah berjalan di arah yang salah gitu. Nah itu salah satu ajakan dan oke. Untuk mencapai tujuan kita harus tentukan dulu tujuan kita apa. Jadi kita perlu menentukan tujuan kita apa. Yang kedua itu mengidentifikasi masalah. Yang nomor 3 itu mendiagnosa akar masalah. Yang keempat itu buat rencana penyelesaiannya. Yang kelima eksekusi. Eksekusinya itu tapi ditambahin tuh, eksekusi dengan penuh motivasi dan disiplin, dia bilang. Saya ulang lagi ya. Use the 5-step process to achieve your goal. Yang pertama itu adalah tentukan tujuan. Yang kedua itu identifikasi masalah. Yang ketiga itu diagnosa akar masalah. Yang keempat itu buat rencana penyelesaian masalah. Yang kelima itu eksekusi dengan motivasi penuh dan disiplin. Tanpa disadari, kita itu sejauh ini ya, ini setelah saya kembali refresh lagi baca buku ini, baru ngeh lagi ya. Selama ini teman-teman itu melakukan hal seperti ini. Kita mau tentukan dulu tujuannya kita. Mungkin kemarin lah teman-teman manajer divisi yang di pusat ini, saya tuh ngehnya ke sana langsung gitu. Kita itu mau menentukan tujuan bahwa di setiap divisi itu selalu ada big problem, big isunya gitu ya. Secara pandangan yang lebih luas. Nah, pandangan yang lebih luas ini akan kembali lagi ke radically open-minded. Jadi kalau kita sudah bisa open-minded secara brutal, kita tuh bisa melihat pandangan yang secara luas. Nah, ketika kita sudah bisa melihat pandangan yang secara luas, maka kita akan tahu tujuan apa yang kita
raih. Nah, dengan menentukan tujuan apa yang kita raih, itu tuh kita perlu bertanya terhadap entah itu lingkungan, apa diri kita, apa dengan situasi. Makanya selalu ada yang pernah bawain itu tuh kita itu lebih diajak untuk bertanya dibanding melihat secara gambaran yang lebih luas, lebih tinggi. Kalau istilahnya kita bisa lihat secara view, ya. Maka kita bisa bertanya ketika kita sudah problemnya ini ya, maka yang harus kita tanyakan itu ada apa ya di sekitar kita, tujuannya ya. Kita identifikasi tujuannya itu adalah kita perlu perbaiki ini, kita perlu identifikasi masalah kenapa si permit setiap bulan itu menurun, maka perlu kita identifikasi masalah. Setelah kita identifikasi masalah, diagnosa akar masalahnya. Jadi tidak hanya di permukaan, masuk ke dalam yang lebih dalam, kita cari akar masalahnya kenapa ya seperti ini. Kalau misalkan sudah ditemukan akar masalahnya seperti ini, lalu buat action plan. Kalau misalnya kita kan action plan, buat rencana penyelesaian. Setelah kita punya action plan, kita perlu eksekusi itu dengan motivasi penuh dan disiplin. Dalam artian, ada orang yang mengeksekusi, ada orang yang memonitoring agar eksekusinya disiplin, dan ada orang yang memotivasi agar yang mengeksekusi tetap bekerja secara motivasi tinggi begitu ya. Kalau di kita kan ada dengan cara insentif, kan itu suatu motivasi begitu ya. Nah itu 5 step untuk achieve your goal. Terus saya pengen masuk ke prinsip work principles, prinsip kerja gitu. Ada satu sebetulnya yang benar-benar saya highlight banget. Dia itu punya satu punya ide prinsip di dalam lingkungan kerjanya atau di dalam perusahaannya dia itu menganut ide meritokrasi. Nih kalau teman-teman yang sering main game nih tahu ini istilah merit. Merit itu adalah kepercayaan gitu. Merit, MERIT gitu. Meritokrasi. Nah di dalam perusahaannya dia itu menganut meritokrasi. Jadi ide berdasarkan kepercayaan. Jadi meritokrasi ini secara prinsip bisa menghilangkan, istilahnya lagi dalam itu dia bisa menghilangkan satu prinsip di mana orang yang jabatannya lebih tinggi, orang yang punya wawasan pendidikan lebih tinggi itu berhak mengambil keputusan. Nah, dalam meritokrasi ini kan tadi berasaskan kepercayaan ya, berdasarkan merit. Nah, dia itu untuk mengambil satu keputusan atau satu ide untuk dijalankan dalam perusahaannya itu harus berasas kepercayaan. Dalam artian kepercayaan itu orang yang memberikan idenya itu harus membawa harus proven gitu, harus dengan bukti yang kuat gitu. Nah, orang yang bawa ide dengan bukti yang kuat, maka ide itu yang akan dipilih. Meskipun dalam strukturan perusahaan dia itu berada dalam struktur yang paling rendah, anggaplah begitu. Jadi nggak akan atasan yang paling tinggi atau di dalam forum itu yang suaranya paling lantang, dia misalkan gitu. Yang suaranya paling lantang itu yang akan kita ambil keputusannya. Tidak. Jadi dia punya prinsip orang yang datang membawa ide beserta dengan buktinya. Dalam hal ini bukti itu bisa bentuk data, bisa bentuk riset gitu ya. Kan riset data juga. Data lah kita anggap ya. Dalam bentuk data, satu data yang bisa dibuktikan bahwa ide tersebut bisa dipakai lain. Ini dipakai.
Makanya kita penting banget dari dulu kita itu harus collecting data dengan akurat gitu ya. Nah dari data yang akurat kita itu bisa, kalau mau meeting itu kita bisa bawa data dan kita bisa lebih pede lah kalau data kita lebih akurat dan rata-rata gitu ya. Nah itu yang dia bawa di dalam lingkungan kerjanya dia itu idea meritokrasi gitu. Oke, di dalam lingkungan kerjanya lagi dia ada yang perlu di highlight itu. Oke, sebelum ke sana ada dia punya prinsip don't worry about looking good, worry about achieving your goal. Jadi dia itu dalam lingkungan kerjanya dia, yuk fokus terhadap tujuan kita, terhadap goalsnya kita, terhadap hasilnya kita, bukan kepada citra gitu. Jadi dia menganut di perusahaannya dia itu, saya tidak akan fokus terhadap orang-orang yang memiliki citra baik. Kalau istilahnya itu kan asal bapak senang lah gitu ya. Karyawan-karyawannya dia nggak mau kayak gitu. Yang dia akan lihat adalah orang-orang yang achieving goal, yang bisa meraih tujuan hasilnya. Gitu. Dia tidak akan melihat orang yang tadi ya, yang secara citra itu baik, tapi secara tujuan atau bahkan kebutuhan perusahaan nggak maksimal gitu. Itu prinsip di dalam perusahaan. Nah, ada yang terakhir prinsip di dalam satu perusahaan atau dalam dunia kerja itu. Nah, dia tulis itu systemize everything. Jadi mengubah semua keputusan atau pengalaman menjadi satu sistem atau prinsip yang bisa dilakukan secara berulang. Systemize everything. Jadi tadi dari hal-hal tadi sampai kita menemukan satu keputusan, baik itu melalui pengalaman dan lain-lain, dia biasanya masukkan itu dalam satu sistem, dirubah menjadi satu buah prinsip yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Kalau misalkan di kita akan buat sebuah SOP kayak gitulah. Kita catat itu dalam record dalam satu buah SOP. Nah, SOP itu dibuat biasanya atas dasar permasalahan sebelumnya. Menemukan masalah ini, kita buat SOP, kita catat, kita dokumentasikan, kita sistemasikan agar apa? Agar kedepannya hal-hal yang sama atau kesalahan-kesalahan yang sama tidak terulang, atau cara-cara terbaik yang sudah diambil di dalam satu keputusan itu atau misalkan SOP itu bisa digunakan secara berulang-ulang. Jadi terus itu. Jadi itu yang terakhir prinsip di dunia kerja. Jadi saya mau highlight lagi. Saya lihat ke ini dulu ke. Nah ini ya, di presentasi ada meritokrasi, terus sistem objektif dalam pengambilan keputusan tadi terkait data proven gitu. Oke, next. Nah ini ada radikal transparansi yang tadi kita benar-benar diajak untuk secara di dalam perusahaan secara transparan, benar-benar terbuka begitu kan ya. Kalau misalkan apa aja sih maksudnya, jadi tidak ada benar-benar kalau di dalam skop yang lebih kecil itu tidak ada ruang-ruang tertutup lah gitu. Kalau misalkan kita melihat jadi ini tuh kita bayangkan satu buah lingkungan kerja di mana yang dia sudah semua karyawannya sudah mengaplikasikan ide-ide ini. Ada satu sisi A, orang ini tuh sudah menerapkan radically open-minded. Di satu sisi lagi ada orang yang menerapkan radically transparansi. Jadi ketika orang-orang open-minded dan bertemu dengan orang-orang yang terbuka, seharusnya itu tidak akan menjadi masalah. Contohnya apa misalkan? Ini saya open-minded misalkan, ada lawan bicara saya itu orang-orang yang sangat terbuka. Anggaplah dia menegur saya, mohon maaf ya misalkan, maaf mulut Anda bau misalkan gitu. Secara saya yang open-minded gitu kan, saya akan terima kenyataan itu gitu. Maka saya akan merenung yang tadi,
saya akan merenung apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki. Nah, orang lawan bicara saya itu benar-benar transparan banget, dia terbuka banget, udahlah tidak lagi berpikir ini. Tapi itu harus berada dalam satu lingkungan yang memang menerapkan semua prinsip ini. Begitu ya. Itu jadi satu yang ketika saya baca itu ada agak sedikit penolakan mungkin gitu ya. Ini kayaknya budaya-budaya orang barat gitu, beda dengan budaya ini. Tapi kan memang ketika ditelaah lagi, oh ini memang dia hanya menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupannya si Ray Dalio ini. Nah, di dalam perusahaannya dia tuh kayak gini loh gitu, dia bilang kayak gitu. Oke, next ada lagi medical transparency. Ada lagi slide-nya? Oke, refleksi rutin sudah tadi ya, diskusi terbuka antar tim, tetap sama radikalisasi transparansi, menyusun prinsip kerja tim secara eksplisit yang tadi ya, mungkin systemize everything dia bilang. Oke. Ada lagi, coach, if you're not following, apa tuh? Oh, hilang. If you are not falling, you are not pushing your limit. Nah, ini lanjutannya sebetulnya. Cuma saya lupa, ntar saya cek dulu. Oh, ini dia lanjutnya. If you're not falling, you're not pushing your limit. And if you're not pushing your limit, you are not maximizing your potential. Dia bilang begitu. Jadi kalau misalkan kamu tidak pernah terjatuh, tidak pernah gagal, maka kamu tidak akan pernah nge-push limit kamu sampai benar-benar limit begitu. Masa sih kalau orang jatuh tuh nggak mau bangkit gitu kan ya, kan gini. Nah, bahayanya kalau misalkan orang itu tidak mau nge-push limitnya, maka dia tidak pernah memaksimalkan potensi dirinya. Dia bilang kayak gitu. Oke, habis harusnya slide-nya. Ada lagi? Thank you. Selesai. Itu mungkin buku yang ya kalau misalkan kita bahas banyak banget. Jadi ini mungkin salah satu langkah. Teman-teman silahkan pelajari lebih dalam lagi. Kalau mau baca bukunya ada. Kalau misalkan, kalau saya lebih seneng audiobooknya gitu, saya dengerin audiobooknya gitu sambil di kendaraan, sambil jalan gitu, biasanya saya sambil dengerin itu. Jadi semoga jadi satu pelajaran buat khususnya buat saya pribadi gitu. Umumnya buat teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah hadir. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih untuk sharingnya Kang Rizky. Jadi kalau misalkan aku boleh ngambil kesimpulan dari buku Principle ini, di Ray Dalio itu menyantumkan kalau di struktur buku ini tuh ada 3 poin penting atau 3 bagian utama mungkin ya. Yang pertama itu kisah hidup dari perjalanan karirnya sendiri, lalu juga life principle atau prinsip-prinsip kehidupan atau menjalani hidup secara efektif, juga terus ada work principle atau prinsip-prinsip kerja yang bisa banget kita terapin di diri kita gitu sebagai karyawan PT Bima Sakti. Terus juga ada 3 prinsip hidup yang tadi juga di-highlight sama Kang Rizky. Yang pertama itu ada embrace reality and deal with it. Kalau hadapi kenyataan apa adanya, bukan seperti apa yang kita inginkan. Karena kadang kenyataan itu nggak sama yang apa yang kita inginkan gitu kan. Lalu juga ada pain plus reflection sama dengan progress, karena rasa sakit itu adalah bagian penting dari pembelajaran. Mungkin kalau misalkan kita nggak merasakan rasa sakit di sebelumnya, mungkin kita nggak akan jadi yang pribadi yang sekarang gitu. Mungkin tadi juga Kang Rizky menyebutkan kalau Kang Rizky itu pernah gagal, dan mungkin kegagalan yang udah pernah Kang Rizky alamin itu membuat Kang Rizky menjadi pribadi yang sekarang gitu kan, yang jadi lebih baik. Terus juga be radically open-minded, juga bersikap terbuka terhadap kritik dan pandangan yang berbeda. Karena kadang kita butuh pandangan orang lain juga untuk terus hidup dan belajar lebih baik. Karena mungkin kalau misalkan kita nggak membuka diri untuk kritik atau pandangan orang-orang, kita nggak akan ngerasa salah, kita nggak akan tahu apa yang orang lain pandang atau orang lain pikirkan ke diri kita sendiri. Terus juga ada understand that people are worth
lebih different sih. Kenapa? Karena kenali bahwa setiap orang itu memiliki keunikan dalam cara berpikir dan juga bertindak. Terus juga tadi Kang Rizky juga menyampaikan ada prinsip kerja, di mana di prinsip kerja itu tuh ada 4 poin kurang lebih. Yang pertama itu ada menciptakan kultur, memori traksi ide atau mandatory kreasi, terus juga ada gunakan sistem yang objektif dalam pengambilan keputusan, juga membangun tim yang saling melengkapi, lalu juga melakukan evaluasi terbuka dan objektif atas performance. Lalu juga selain itu mungkin kalau misalkan aku bisa simpulin dari nilai utama dari buku ini tuh adalah pentingnya berpikir secara sistematis dan logis dalam mengambil keputusan, terus juga menumbuhkan budaya belajar dari kegagalan. Jadi kegagalan jangan dijadikan keterpurukan, terus juga membangun organisasi berdasarkan transparansi, kepercayaan, dan evaluasi berdasarkan hasil bukan hierarki. Nah, mungkin tadi yang disampaikan Kang Rizky mengenai prinsipal, mungkin rekan-rekan ada nih yang mau sharing terkait atau berbagi terkait perjalanan hidupnya, mungkin dari apa yang pernah dialami, kegagalan apa yang pernah dialami sampai sekarang jadi pribadi yang lebih belajar dan lebih baik. Mungkin ada yang mau sharing atau berbagi? Kang Kamal mungkin, Kang? Tiba Kang Kamal. Soalnya kelihatannya Kang Kamal nih, Kang. Kang mau sharing nggak, Kang, tentang mungkin kegagalan yang pernah dialami sama Kang Kamal sampai sekarang Kang Kamal menjadi pribadi yang lebih baik sekarang, Kang? Mungkin sedikit aja. Jadi kalau misalkan terkait kegagalan itu ada pernah lihat salah satu gambar itu best way to teach about life itu yang pertama itu ada dari baca teori, yang kedua practically, nah yang ketiga ini berdasarkan experience. Mungkin tadi Kang Rizky juga sempat mengkolaborasikan dari misalkan dari pain sampai akhirnya menghasilkan better decision. Jadi mungkin pembelajaran yang paling berharga dan paling terasa itu adalah di posisi yang ketiga, experience. Jadi kalau posisi pertama itu cuman berapa persen karena itu membaca teori aja. Terus yang kedua itu practically itu mungkin around 15% lah atau 50%. Cuman kalau untuk yang experience itu ada di kisaran angka 60 sampai 90%. Itu lebih berharga. Jadi mungkin agak nyambung sama tadi yang Kang Rizky bahas, itu sangat berharga sebetulnya terkait pengalaman, karena orang yang hanya teori saja itu akan jauh berbeda dengan orang yang berpengalaman. Orang yang praktik aja juga kurang kalau misalkan tidak ada teorinya. Dan biasanya orang yang memiliki experience itu bisa menghasilkan teori dan practically secara bersamaan. Mungkin gitu ya Kang Rizky. Oh, Kamal berarti nextnya sharing gitu. Boleh Kang dicatat untuk minggu depan. Belum ada bahan, nanti lagi aja. Nah, Kamal nggak ada nanti. Siap, selalu siap. Embrace your reality itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Kamal untuk sharingnya. Mungkin ini nih ada nih Bang Billy nih. Bang, ada yang mau disampaikan nggak atau dibagikan gitu ke kita mengenai perjalanan hidup sampai sekarang bisa jadi area manager nih, Bang? Bulan ya, terima kasih. Aduh, tiba-tiba ditembak gini ya. Masih di jalan, Kang? Ya, alasan aja. Aku bangun tidur. Enggak, serius. Jalan. Ya, sebenarnya kalau saya dari sisi pengalaman kegagalan, ini juga
di karir gitu ya. Yang ingin gitu ya, di membentuk itu dengan budaya. Bang Billy, mohon maaf motong. Bang Billy kurang jelas Bang, putus-putus suaranya Bang. Sekarang udah jelas? Udah aman. Oke. Tadi sempat disinggung juga oleh Kang Rizky bahwa anak itu yang aktif gitu ya, terus seperti indir dan Putus suaranya, Bil. yang ini Oke, mungkin koneksi Bang Billy kurang stabil mungkin ya. Oke, di next mungkin Kang TN Kang nih mau sharing atau berbagi. Kang TN? Nah, gimana Kang TN? Oke, mungkin dari yang lain nih Mbak Maya mau sharing mungkin berbagi pengalaman Mbak atas kegagalan mungkin yang buat Mbak Maya menjadi pribadi yang lebih baik sekarang Mbak. Siang, Mbak Wulan. Apa ya, Mbak? Aku deg-degan kalau setiap ada Mbak Wulan nih karena tunjuk ajar nih karena nongol. Apa ya Mbak Wulannya kalau kegagalan ya? Kalau saya cerita lebih ke masalah pribadi ya. Mungkin dulu di tahun 2014 sampai 2019 itu COVID ya, 2019 ya. 2014 sampai 2019 itu saya di Bali pegang satu perusahaan yang berhubungan dengan pariwisata. Dengan status kerjaan yang oke lah saat itu gitu. Kemudian COVID, kemudian ada banyak persoalan pribadi yang akhirnya bikin drop dan kita tuh juga akhirnya bangkrut lah di usaha itu gitu, dan akhirnya harus mulai lagi dari nol di 2019 akhir 2020. Kemudian saya start mulai yang tadinya kita biasa kerja dengan situasi dan status yang baik lah istilahnya ya kalau kita bisa bilang zaman itu. Akhirnya di 2020 awal saya start lagi dari nol, saya mulai kerja lagi jadi CS, saya mulai lagi kerja kembali mulai dari awal lah gitu, karena dengan umur saya saat itu sudah di kepala 3++, kemudian saya dengan status yang sudah ibu-ibu, tidak punya ijazah, zaman itu tuh membuat saya drop banget gitu loh. Saya harus memulai sesuatu tuh dari mana gitu. Tapi akhirnya hidup itu kita kan nggak pakai gengsi ya. Hidup itu kita kembali lagi tujuannya kita mau apa. Kita mau menjadi kalah atau kita mau menjadi menang, bukan sebagai kesombongan tapi untuk tujuan hidup kita sendiri gitu. Akhirnya memulai dari nol itu adalah pilihan saya. Sampai akhirnya sekarang saya ada di BSI, berusaha untuk menjadi salah satu bagian yang bisa mensupport perusahaan agar bisa
menjadi sumber positif untuk semua teman-teman yang bekerja di Bima Sakti. Itu aja sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maya untuk sharingnya. Sebetulnya nggak cuma harus dari kegagalan ya, Lan ya. Iya. Kan bicara tentang prinsip-prinsip. Jadi kalau teman-teman yang selama ini juga punya prinsip-prinsip hidupnya yang sudah dijalankan di dalam kehidupannya yang bisa di-sharing juga. Oke, mungkin ada lagi mungkin yang mau berbagi terkait prinsip hidupnya atau mungkin prinsip kerja. Kang Hilman tadi ada raise ya Kang ya? Kayaknya mau sharing nih Kang Hilman. Pencet aja itu. Gak apa-apa Kang, mau sharing kan? Dipencet sama barudak. Oke, berarti nggak sharing nih Kang? Boleh deh. Oh, boleh Kang. Lebih ke apa ya? Pengalaman, lebih ke experience sih. Dulu pernah jatuh juga kan. Mulai dari keputusan kecil lah, tapi dampaknya besar gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya udah enak lah hidup sama keluarga gitu kan, kerja udah stabil, tapi ada satu keputusan yang menurut saya baik gitu ya, cuma bertentangan sama keluarga lah gitu. Akhirnya saya ambil, ternyata jatuh di situ gitu kan, sampai keluar dari situ tuh masuklah ke Bima Sakti ini gitu kan. Ya mungkin sebagian kawan mah udah sedikit tahu gitu ceritanya. Cuma dari situ jadi prinsip saya tuh ya jangan meremehkan keputusan kecil gitu. Intinya mah saya udah ngalamin dari jatuh sampai mulai dari minus, bahkan nggak dari nol. Ya itulah, segitu doang teh. Oke, baik. Terima kasih nih Kang Hilman udah sharing pengalaman hidupnya. Juga terima kasih kepada Kang Kamal dan juga Mbak Maya karena sudah sharing ke kita semua yang hadir di book sharing pada pagi hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan oleh Kang Rizky, oleh Kang Kamal, oleh Mbak Maya dan juga Kang Hilman itu bisa menjadi pembelajaran dan juga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari Kang Rizky, Kang, ada yang mau disampaikan dulu Kang sebelum book sharingnya dicukupkan? Oke, kalau saya ada satu prinsip yang ini kalau di Bandung prinsipnya sudah banyak orang tahu harusnya, karena yang menyampaikan itu quotes-nya dari salah satu legenda pemain Persib gitu ya. Dia bilang begini, pujian adalah racun. Gimana sih, lupa aku. Pujian adalah racun, kritik itu apalah, saya lupa lagi istilah itu. Jadi dia bilang intinya kita itu kalau menerima pujian itu nggak cuma cukup buat diterima dan kita senang gitu. Padahal yang paling penting buat diri kita itu adalah satu buah kritik. Itu yang jadi prinsip yang saya pakai sebetulnya. Jadi kalau misalkan saya terima kritikan, terus saya lebih senang menerima kritikan dibanding menerima pujian gitu intinya lah. Tapi kalau misalkan setelah saya menerima kritikan ya nggak cukup di situ, kita harus merenung kenapa saya bisa dikritik seperti ini, lalu kita cari caranya bagaimana kita bisa berkembang lebih baik. Gitu. Jadi teman-teman di Bima Sakti, khususnya teman-teman peserta yang sekarang, saya harapkan saling mengkoreksi itu nggak masalah.
karena dari dulu pun mungkin budaya kerjanya Bima Sakti kayak gitu, kita saling mengingatkan sesama, kita saling mengharap bahwa rekan kita itu bisa berkembang bareng gitu dengan kita ingatkan, dan yang menerima kritikan harus bisa lebih open minded. Jadi ciptakanlah lingkungan kerja yang lebih sehat gitu kan, lebih berkembang, lebih maju. Jangan biarkan bangkai lebih busuk gitu. Jadi jangan biarkan sesuatu hal yang kecil kita acuh, cuek, nggak mau ada yang perhatian terhadap itu, akhirnya semakin rusak, semakin busuk, semakin sulit kita untuk memperbaikinya. Itu mungkin terima kasih teman-teman sekali lagi buat yang sudah mendengarkan. Oke, baik, terima kasih Kang Rizky untuk sharing book sharing pada pagi hari ini. Mungkin kalau misalkan aku boleh ngambil kesimpulan bahwa buku prinsip ini bukan hanya buku tentang manajemen, tetapi juga panduan hidup, dan juga buku ini itu mengajak kita untuk mengenal diri kita sendiri, berarti menghadapi kenyataan dan juga membangun sistem kehidupan dan juga sistem kerja yang efisien dan jujur dan juga lebih baik gitu ya. Cocok mungkin terus juga tadi kan disampaikan juga ada prinsip hidup dan prinsip kerja yang mungkin juga bisa kita terapkan gitu di hidup kita dan juga di diri kita sendiri. Oke, mungkin terima kasih kepada Kang Rizky karena udah book sharing untuk menjadi pemateri book sharing pada pagi hari ini. Terima kasih juga mungkin ke rekan-rekan yang sudah hadir di acara book sharing pada pagi hari ini. Semoga rekan-rekan tidak pernah lelah untuk mengikuti selalu acara book sharing pagi hari ini, karena acara book sharing yang kita lakukan ini itu bertujuan untuk menambahkan wawasan dan juga menjaga hubungan di PT Bima Sakti, karena kan kita jauh ya mungkin di berbagai region dan juga di berbagai daerah, dan diharapkan di setiap acara book sharing hari ini itu kita dapat berkomunikasi dengan baik, dapat berdiskusi dan juga dapat bertukar pikiran terkait permasalahan-permasalahan yang dibahas di book sharing pada pagi hari ini. Oke, mungkin terima kasih, saya kembalikan kembali kepada Mbak Melisa di waktu dan tempat, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Saya izin menyampaikan informasinya beberapa hal. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau atau inisiatif menjadi pemateri di minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya, boleh banget nanti kontak saya atau tim HR. Dan untuk buku yang sudah di-share oleh pemateri, kita pun akan re-share kembali di grup. Jadi nanti rekan-rekan tidak harus mencari atau membeli buku. Kita sudah sediakan e-book dan harapannya mungkin di book sharing kali ini bisa menjadi inspirasi yang baik ya rekan-rekan. Karena kita setelah ada di ujung acara, saya tutup aja untuk sharing hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif rekan-rekan semua dalam sesi book sharing kali ini, khususnya kepada Kang Rizky sebagai pemateri. Kita telah bersama-sama menyelami pemikiran dan nilai-nilai penting dari buku yang dibahas, yang semoga tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga menginspirasi cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berkontribusi di lingkungan kerja. Nah, kami percaya bahwa budaya membaca dan berbagi seperti ini akan memperkuat budaya belajar dalam perusahaan, sekaligus menumbuhkan empati, kolaborasi, dan kepemimpinan yang lebih baik. Jadi jangan ragu untuk menerapkan hal-hal yang relevan dari diskusi tadi dalam pekerjaan sehari-hari, dan ajak juga rekan-rekan lain untuk mengikuti atau berbagi insight mereka di sesi-sesi selanjutnya. Oke. Ya, mungkin sebelum acaranya kita beres, ini kita lakukan dokumentasi dulu. Mungkin untuk rekan-rekan yang masih on cam, mungkin boleh diaktifkan dulu kameranya untuk kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu. Oke, siap ya. Slide 1 siap. Semuanya mungkin siap aja ya. Ini kan karena slide-nya beda-beda. Oke, boleh operator tolong dibantu untuk di capture.
Aduh. Oke, udah ya, siap ya operator. 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Oke, slide ketiga 1, 2, 3. Oke, slide keempat 1, 2, 3. Udah. Oke, baik. Presentasinya dicukupkan. Terima kasih kan yang sudah hadir pada acara book sharing pada pagi hari ini. Diharapkan juga selalu mengikuti acara book sharing selanjutnya, karena pasti banyak banget pemateri-pemateri yang memberikan pengetahuan atau pengalaman yang juga luar biasa dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Baik, untuk book sharingnya kami tutup sampai sini. Terima kasih kepada rekan-rekan. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas kembali, selamat bekerja. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Ya,